Oke semuanya, selamat pagi. Anjay, udah siang anjay, aku baru bangun. Baru bangun tidurku terus ngonten. Ya, di sini aku langsung ngonten guys, belum mandi, belum sikat gigi bahkan ya. Habis ini biasanya tuh baru sambil nunggu upload baru aku mandi. Oke, jadi kita mau bahas berapa hal dulu ya. Yang pertama ada banyak banget komen, aku nggak tahu itu siapa dan orangnya juga beda-beda dan minta dibahasin Cardano di setiap video dan mungkin dia belum tahu guys kalau aku anti banget sama namanya Cardano karena it just a literally scam coin ya. Sekali lagi ya, koinnya itu udah benar-benar sampah banget, dari developer sekalipun hahaha aja sampah banget ya, kurang lebih kayak Manta lah kalau kita lihat ya. Tapi masih bagusan Manta sih daripada Cardano sejujurnya ya. Tapi kalau kalian suka Cardano ya it's okay. Sebenarnya aku nggak bisa merayu atau apa ya, menghasut orang. Wah ini koinnya jelek ini ya. Ya itu kan keputusan kalian dan research kalian. Kalau kalian suka bagus sih silakan dibeli. Tapi di sini jujur aku nggak bakal mau bahas itu ataupun mau beli itu sekalipun ya. Dan kenapa alasannya udah sering dulu aku buatin videonya ya. Kalian cek aja video yang mungkin setahun yang lalu tentang rekomendasi altcoin itu ya. Udah ada beberapa koin yang aku beberkan di situ. Aku nggak bakal beli Cardano dan juga Algo ya, udah jelas alasannya. Oke. Nah, lanjut ke bahas ke Bitcoin. Di sini Bitcoin ya tadi malam ya aku buat target ya. Bitcoin tadi malam ya habis news itu CPPI ya akan spike gitu. Tek 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 ya. Dan target aku ini maksimal sampai di sini ya. Sebenarnya agak ke atas dikit lah. Soalnya ini MA50-nya ya. Di sini nih. Tapi ternyata ini cuman dia ngehit sampai yang hit pertama aja. Jadi aku kira kan hit pertama, kemudian naik, kemudian turun gitu. Dan jangan salah ya, aku buat ininya, buat apa namanya, analisanya ini bahkan sebelum kejadian. Jadi jangan bilang wah lu udah gambar dah kejadian. Nih kalian lihat ya, belum ada kejadian apa-apa, baru satu candle merah doang di 96.300. Sedangkan di candlenya itu udah ada spike-spike kayak gini. Jadi aku udah prediksikan sebelum candlenya kejadian kayak gitu. Nah jadi selanjutnya gimana bang? Selanjutnya ya kalau kalau aku perhatikan ini ada possible untuk ke 98.000 dan juga 99.000. Nah, alasannya apa? Yang pertama di sini Fibo dan yang kedua dia lagi retest di Fibo 0,6. Jadi kalau misalnya 0,6 jebol, secara teori Fibonacci dia akan ngehit the next level Fibonya kayak gitu. Nah, kalau di sini alasannya apa, Bang? Alasannya cuma ini. Nah, ya kan? Sebenarnya nggak lain nggak bukan ya itu gitu. Ya, ini adalah resistance yang menjadi resistance sebelumnya. Di situ kita buat area ya. Jadi kemungkinan kalau model kayak gini tuh kemungkinan possible ada order block terdahulunya ya, tanda kutip ya, order block terdahulu yang ya kita juga nggak tahu apakah valid atau enggak. Tapi yang jelas di sini aku buat area aja, siapa tahu ada terjadi rejection di sini gitu. Tapi kalau misalnya nggak terjadi rejection ya udah berarti dia OTW retest ke 99.000. Nah, jadi yang sekarang ini candle merahnya gimana? Jujur ini candle merahnya ini dekat banget dengan area demandnya. Jadi possible banget kalau misalnya dia mau retest sekalipun ke area demand ini sebenarnya nggak masalah dan sah-sah aja. Karena apa? Karena area demandnya aku buat sengaja di sini dengan alasan yang pertama di sini ada MA ya, moving average 50 ya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan kedua ini adalah Fibonacci golden area ya, yang mana 0,5 di area 95.999, let's say 96. Kemudian di sini juga ada RBS atau resistance become support. Jadi ini ada tiga alasan kenapa area ini akan menjadi area pantulan yang cukup kuat ya. Karena ya demand itu biasanya itu dia terpengaruhi oleh ya, kalau nggak Fibo ya apa ya, nggak Fibo ya ini apa sih namanya, eh MA ini ya, moving average ini. Jadi ini selayaknya adalah pergerakan support dan resisten yang selalu terus berjalan ya. Seperti contoh yang ini kemarin ya, udah sempat kejadian ya, kita udah pernah coba bahas juga, ini reject lagi, ini reject lagi dan akhirnya ada momentum dia breakout di sini. Nah, ini kalau nggak salah waktu awal Januari gitu. Ya, ini waktu itu. Ya, dia reject and then dia balik gitu. Ya, seperti biasa lah ya. Makanya di sini kita coba pakai dulu EMA 50 ya. Jadi kita nggak pakai smart money concept dulu. Kenapa? Karena jujur areanya kecil dan kita juga udah tahu pergerakan support dan resistance-nya itu di area mana. Kayak gitu.
Nah, kalau punya aku pribadi, aku cukup gambar kayak gini. Kenapa? Karena di daily udah ada bull diff-nya. Jadi aku nggak perlu repot, nggak perlu cemas, nggak perlu pusing lagi. Ya di indikator udah diperlihatkan kalau di daily ada bull diff dan ini OTW naik kalau dari secara RSI ya. Nah, jadi RSI-nya ini membentuk falling wedge yang cukup panjang guys. Jadi ada possible kalau misalnya RSI-nya ini mau akan breakout ya. Nah, jadi kita tunggu ya. Ini ada falling wedge yang cukup gede juga dari RSI. Kita lihat apakah dia akan breakout. Kalau RSI-nya berhasil dia breakout, maka ini bull trendnya udah pasti akan tergoreng, termulai gitu. Ya kita tunggu RSI-nya aja menguat, mengeras sampai di level sini lagi. Ya level di atas berapa? Di atas 69. Tapi ini untuk BTC ya. Untuk altcoin juga nanti mungkin akan ada hal yang sama, tapi nggak ini ya, nggak di range daily. Tapi karena mayoritas misalnya contoh altcoin untuk di daily itu juga sama, masih di bawah banget dan juga mayoritas itu ada bull diff dan sekarang malah RSI itu di under 50. Jadi nggak di netral di 44 kayak gitu. Jadi ya harusnya ke atas next targetnya. Oke, nah jadi kira-kira kayak gitu aja update BTC pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.